Nah, lanjut ke pencerminan yang ketiga, pencerminan terhadap garis X sama dengan K. Di sini kita kasih contoh, cerminnya berada pada garis X sama dengan 4. Berarti posisinya mulai dari titik pusat koordinat kita geser ke kanan 4, 1, 2, 3, 4. Disinilah letak cerminnya, ya, vertikal X sama dengan 4. Kita akan menentukan bayangan titik A, B, dan C. Titik A ada di sini. Ini koordinatnya berapa? Seperti tadi kita menentukan koordinat mulai dari pusat koordinat 1, 2 ke kanan, 1, 2, 3 ke atas. Berarti ini 2,3. Bayangannya kita hitung jarak ke cermin 2 kotak, maka jarak cermin ke bayangan juga 2 kotak. Maka bayangan ada di sini. Kita hitung ini koordinatnya berapa? Dari sini, dari pusat koordinat. Sampai di sini ada 4, 5, 6. 1, 2, 3 ke atas berarti 6,3. Lanjut titik B min 1, min 3 berarti 1 ke kiri, 3 ke bawah. 1 ke kiri sini, 3 ke bawah. 1, 2, 3 berarti ada di sini. Ini titik B min 1, min 3, kita cerminkan dengan cerminnya ada di sini. Maka jarak dari benda ke cermin 5 kotak, kita mundur lagi ke belakang cermin 5 kotak. Ada di sini. Gitu ya. Titik berapa, berapa ini hitungnya mulai dari koordinat pusat koordinat. Sampai sini 4, sampai sini 6 seperti ini sama, 7, 8, 9. 9, ke bawah 3 berarti min 3. Terakhir titik C, letak koordinatnya adalah 1, 2, 3, 4 berarti min 4,1 ke atas. Bayangannya kita hitung jarak dari benda ke cermin. Ini ada 8 kotak, maka 8 kotak mundur ke belakang cermin, ya ada di sini. Ini bayangan titik C. Ya. Kita hitung koordinatnya dari pusat sampai di sini 9, 10, 11, 12 berarti 12,1. Nah, kita perhatikan antara koordinat benda dengan koordinat bayangan. Masih ada yang tetap. Yang tetap di sini ordinatnya atau nilai Y-nya atau nilai yang belakangnya 3 tetap 3, min 3 tetap min 3, 1 tetap 1. Hanya saja untuk X-nya berubah nilai, 2 jadi 6, min 1 jadi 9, min 4 jadi 12. Bagaimanakah pola perubahannya? Nah, untuk menentukan pola perubahan nilai X-nya, perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, misalkan kita punya titik sembarang A ada di titik X, Y, cerminnya di sini. Nah, ini anggap cerminnya adalah X sama dengan K. Ya, sembarang. Nah, dari posisi seperti ini, kita akan mencari bayangan titik A, di mana konsep bayangan titik A pasti jaraknya sama dengan titik A itu sendiri ke cermin. Ya. Nah, titik A ini kan X, Y, berarti sampai di sini nilainya X, di sini nilainya Y. Nah, maka jarak benda ke cermin harus sama dengan jarak cermin ke bayangan. Nah, berarti nanti bayangan ada di sini. Anggaplah bayangan itu jatuhnya di X aksen, ya, koma Y, Y-nya tetap, ya. Seperti tadi kan ini Y-nya tetap ya. Nah, X-nya saja yang berubah, X jadi X aksen. Nah, kita akan hitung, ya, di mana X aksen itu pola perubahannya. Nah, kita punya data di sini jarak dari pusat ke X ini jaraknya adalah sejauh X, ya. Ya, maka ini pun juga sama sejauh X. Kemudian jarak dari pusat ke cermin ini jaraknya pasti K, ya, senilai dengan cerminnya. Ya, maka jarak dari sumbu Y ke cermin pun juga jaraknya sama dengan K. Maka jarak dari benda ke cermin berarti kita tinggal kurangi jarak K dengan jarak X sisanya, yaitu K kurang X. Inilah jarak benda ke cermin, yang nantinya jarak ini harus sama dengan jarak cermin ke bayangan. Berapa jarak cermin ke bayangan? Nah, kita punya data dari titik pusat koordinat ke bayangan jaraknya sejauh X aksen. Tadi sampai di sini, sampai di cermin ini jaraknya K. Maka sisanya dari cermin ke bayangan adalah X aksen dikurang K. Ya, jarak dari X aksen ini dikurangin K. Sementara X aksen kurang K dengan K dikurang X ini adalah dua jarak yang harusnya sama.
Kita sesuai dengan konsep pencerminan. Sehingga kita dapatkan X aksen kurang K sama dengan K dikurang X. Kemudian min K-nya ini berpindah ruas ke kanan menjadi tambah. K tambah K dikurang X. Nah, sementara K tambah K itu adalah 2K. Jadi X aksen nilainya bernilai 2 kali K dikurangi X. Atau 2 kali cerminnya dikurangi titik X-nya itu sendiri. Seperti itu ya. Ini pola perubahan pencerminan dengan X sama dengan K untuk absisnya karena dia yang berubah. Jadi kesimpulannya, jika sebuah titik dicerminkan dengan cermin berada pada posisi garis X sama dengan K, menghasilkan bayangan di mana ordinatnya atau Y-nya tetap, sementara X-nya berubah menjadi 2 kali K dikurang X atau 2 kali cerminnya dikurang X. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, pencerminan yang terakhir, yang keempat, yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Sekarang di sini kita coba garis Y-nya sama dengan 2. Kita punya 3 buah titik A, B, dan C di sini. Ya, belum ada koordinatnya. Ya, kita tentukan titik A koordinatnya berapa? Ke kanan 3, ke bawah 4. Berarti 3,-4. Kita tentukan bayangannya. Untuk menentukan bayangan, tentukan jarak dia ke cermin. Ada 6 kotak. Berarti jarak cermin ke bayangan pun juga 6 kotak. Jatuhnya di sini bayangannya. Ya, kita hitung koordinatnya ada di mana. Mulai dari pusat koordinat 1, 2, 3 ke kanan, ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke atas positif 8. Berarti titik bayangannya ada di 3,8. Gitu ya. Nah, sementara titik B yaitu min 6, min 1. Bayangannya kita hitung jarak ke cermin 3 kotak, maka bayangannya berjarak 3 kotak juga dari cermin, yaitu di titik min 6,5. Terakhir titik C ada di koordinat 7,0. Geser 7 ke kanan, kemudian dia tidak bergerak naik maupun tidak bergerak turun, berarti 0. Ya, jadi koordinatnya adalah 7,0. Bayangannya kita hitung jarak ke cermin 2 kotak, maka dari cermin ke bayangan juga harus 2 kotak di sini, yaitu di 7,4. Kita perhatikan lagi koordinat benda dengan koordinat bayangan sekarang bergantian. Kalau tadi terhadap garis X sama dengan K, Y-nya tetap. Sekarang terhadap garis Y sama dengan K, X-nya yang tetap 3, min 67 tetap 3, min 67. Sekarang Y-nya berubah. Nah, pola perubahannya sama seperti tadi terhadap garis X sama dengan K. Kalau kita turunkan rumusnya sama seperti tadi, yaitu 2 kali cermin, 2 kali K dikurangi Y kalau sekarang. Ya, sehingga pencerminan terhadap garis Y sama dengan K, kita bisa tuliskan bayangannya X-nya tetap, Y-nya berubah menjadi 2 kali cermin dikurangi Y. Kalau tadi pencerminan terhadap garis X sama dengan K, Y-nya yang tetap, X-nya berubah menjadi 2 kali cermin dikurangi X. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, demikianlah 4 jenis pencerminan pada bidang koordinat kartesius yang menjadi pembahasan kita di pembelajaran kali ini. Ya, kita ulangi semuanya. Yang pertama, terhadap sumbu X, bayangannya X-nya tetap, Y-nya berubah tanda min Y, sehingga kalau ada titik 5, min 9 dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya pasti X-nya tetap, 9-nya berubah, min 9-nya berubah jadi 9, berubah tanda. Yang kedua, bayangan hasil pencerminan terhadap sumbu Y. Ya, kalau terhadap sumbu Y, Y-nya yang tetap, X-nya berubah tanda. Jadi kalau ada titik 13, min 2, maka min 2-nya tetap. Hasil bayangannya min 2 tetap. Sementara X-nya 13 berganti tanda jadi min 13. Kemudian pencerminan yang ketiga terhadap garis X sama dengan K. Ya, terhadap garis X sama dengan K, Y-nya yang tetap, X-nya berubah menjadi 2 kali cermin dikurangi X. Ya, contoh, jika titik 5,7 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, maka 7-nya tetap. Ya, Y-nya tetap. Kemudian X-nya berubah menjadi 2 kali cermin. Nah, cerminnya X sama dengan 3, berarti 2 kali 3 ini.
dikurangi X-nya itu sendiri, X-nya kan 5. Jadi 2 kali 3, 6, 6 kurang 5, 1. Maka hasil bayangannya 1,7. Yang terakhir, pencerminan terhadap garis Y sama dengan K menghasilkan bayangan X-nya tetap, Y-nya berubah senilai 2 kali cermin dikurangi Y-nya. Contoh, jika titik min 2,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4, maka hasil bayangannya si X-nya min 2-nya ini tetap. Yang berubah Y-nya, 3-nya berubah. Nah, berubahnya bagaimana? Kita hitung dengan rumus 2 kali cermin dikurangi Y-nya itu sendiri. Cerminnya 4, berarti 2 kali 4, 8, kurangi Y-nya, Y-nya 3, berarti 8 kurang 3, 5. Maka bayangannya min 2,5.